Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Angsori. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang konsep dasar biaya akuntansi. Langsung aja kita masuk materi. Pendahuluan, pemahaman tentang konsep dasar biaya sangat penting dalam pengambilan keputusan bisnis yang cerdas dan berkelanjutan. Pengelolaan biaya yang efektif merupakan faktor kunci dalam menentukan keberhasilan suatu perusahaan. Pemahaman yang kuat tentang konsep dasar biaya merupakan landasan penting bagi manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan yang berdampak besar terhadap kinerja dan keberhasilannya. Pengertian biaya. Biaya adalah kas atau nilai ekuivalen. Kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat saat ini atau masa yang akan datang bagi organisasi. Dikatakan ekuivalen kas karena sumber non-kas dapat ditukar dengan barang atau jasa yang diinginkan. Para manajer harus melakukan berbagai usaha untuk meminimumkan biaya yang dibutuhkan dalam mencapai manfaat saat ini dan di masa depan. Maka manajer juga harus memahami apa yang dimaksud dengan biaya kesempatan. Biaya kesempatan atau opportunity cost adalah manfaat yang diserahkan atau dikorbankan ketika suatu alternatif dipilih dari beberapa alternatif lainnya. Objek biaya. Sistem akuntansi manajemen dibuat untuk mengukur dan membebankan biaya kepada entitas yang disebut sebagai objek biaya. Objek biaya dapat berupa apapun, seperti produk, departemen, proyek, aktivitas. Sebagai sebagai contoh, ada buku tulis adalah objek biaya jika Anda menentukan berapa harga pokok buku tulis tersebut. Keakuratan pembebanan. Pembebanan biaya secara akurat ke objek sangatlah penting. Gagasan mengenai kekurangan tidak dievaluasi berdasarkan pengetahuan tentang biaya yang sebenarnya. Keakuratan adalah suatu konsep yang relatif dan harus dilakukan dengan wajar serta logis terhadap penggunaan metode pembebanan biaya. Tujuannya adalah untuk mengukur dan mengembangkan biaya terhadap sumber daya yang dikonsumsikan oleh objek biaya tersebut. Ketelusuran atau traceability dibagi menjadi dua, ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung itu sendiri adalah biaya yang dapat ditelusurkan secara fisik ke produk atau jasa tertentu, seperti gaji yang dibayarkan kepada para akuntan, pengacara, dan lain-lain. Sedangkan biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat ditelusuri ke produk atau jasa, seperti asuransi atau sewa kantor. Biaya tidak langsung biasanya dikurangkan dari pendapatan dalam periode yang mana biaya dipakai. Adapun metode penelusuran begitu juga dibagi menjadi dua, penelusuran langsung dan penelusuran pergerakan. Penelusuran langsung adalah suatu proses pengidentifikasian dan pembebanan biaya yang berkaitan secara khusus dan fisik dengan suatu objek. Penelusuran pergerakan adalah pengguna pergerakan untuk membebani biaya atau pergerakan adalah faktor penyebab yang dapat diamati dan yang mengukur konsumsi sumber daya objek. Biaya pergerakan juga disebut sebagai faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan pengguna sumber daya, pengguna aktivitas, biaya, dan pendapatan.
Biaya produk dan jasa. Ada dua jenis biaya output. Satu, produk berwujud adalah barang yang dihasilkan dengan mengubah bahan baku melalui penggunaan tenaga kerja dan input modal, seperti pabrik, lahan, dan mesin. Yang kedua, jasa adalah tugas atau aktivitas yang dilakukan untuk seorang pelanggan atau aktivitas yang dijalankan oleh seorang pelanggan dengan menggunakan produk atau fasilitas organisasi. Perbedaan jasa dan produk berwujud. Satu, tidak berwujudan atau intangibility. Jasa merupakan produk tidak berwujud. Dua, tidak tahan lama atau perihability. Memiliki arti memberi pengaruh dalam jangka pendek, walaupun ada beberapa jasa memberi pengaruh jangka panjang. Tiga, tidak dapat dipisahkan atau inseparability. Dalam arti pemberi jasa dan pengguna jasa melakukan kontak secara langsung. Empat, heterogenitas atau heterogeneity, berarti banyaknya peluang penawaran jasa. Biaya yang tak ter ber, biaya yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Biaya produk adalah pembebanan biaya yang mendukung tujuan manajerial yang spesifik. Jadi biaya produk tergantung pada tujuan manajerial yang sedang ingin dicapai. Biaya produk dan pelaporan keuangan eksternal dibagi menjadi dua. Yang pertama biaya produk, dan ada bagian-bagian di dalam biaya produk itu sendiri. Yang pertama ada bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Biaya langsung adalah biaya yang berkaitan dengan pembuatan barang dan penyediaan jasa. Biasanya produk dapat diklasifikasikan berwujud atau bahan yang digunakan dapat menyediakan jasa. Sebagai contoh, kayu pada perabotan rumah. Kedua, tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung adalah biaya gaji karyawan yang memproduksi bahan baku menjadi produk atau menyediakan jasa kepada pelanggan. Sebagai contoh, kepala koki restoran. Yang ketiga, overhead adalah semua biaya produksi selain dari biaya bahan langsung dan tenaga kerja langsung. Sebagai contoh, biaya lembur, tenaga kerja langsung biasanya dibebankan ke overhead dan bahan bakar mesin. Yang dua, biaya non produksi. Biaya non produksi juga dibagi menjadi dua. Biaya non produksi adalah biaya yang berkaitan dengan administrasi dan umum. Kategori biaya non produksi ada dua. Ada biaya penjualan dan biaya administrasi. Biaya penjualan adalah biaya-biaya yang diperlukan untuk memasarkan, mendistribusikan produk dan jasa. Biaya administrasi adalah seluruh biaya yang berkaitan dengan administrasi umum pada organisasi yang tidak dapat dibebankan ke biaya pemasaran atau produksi. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.